Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع وقلب لا يخشى إنك على كل شيء قدير. Jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, mobil khusus orang tua kita Wan Haji Anan Sarbini, guru kita Ustadz Miftahul Fauzi, guru kita Ustadz Matsani, Bapak Mujiono, insyaallah sebagai mujahid fisabilillah, amin ya rabbal alamin, dan pengatur acara serta bapak-bapak seluruhnya dan ibu-ibu yang tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari satu ilmu yang membahas tentang tata cara etika belajar yang baik dan benar. Karena yang baik itu belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Mungkin pada pagi hari ini kita hanya sebatas prolog atau kalimat-kalimat pengantar yang menyampaikan kita kepada pokok permasalahan atau inti daripada pembahasan. Yang baik itu belum tentu benar. Saya contohkan ilustrasinya ya. Jadi nanti kita akan sama-sama mempelajari bagaimana tata cara belajar yang baik dan yang benar. Ilustrasi yang pertama, yang baik belum tentu benar. Satu ketika di masjid selesai sholat berjamaah, ada seorang jamaah yang menjual dagangannya di masjid. Ya, walaupun yang dijual itu
perlengkapan sholat gitu ya, misal jualan kain sarung Ustaz sama tasbih gitu ceritanya. Jualan itu memang tidak di depan, di shop paling belakang begitu ya, tetapi akhirnya jamaah berkumpul dan memilih daripada yang akan dibelinya. Kemudian di situ ada seorang ustadz yang sebetulnya faham bahwa hukum berjual beli di masjid itu adalah haram. Ini kesepakatan para ulama ya. Tetapi si ustadz ini berniat baik karena dia merasa kasihan atau iba dengan salah seorang jamaah itu yang jualan, karena mengingat mungkin butuh makan anak istrinya begitu. Lalu si ustadz ini tidak menegurnya. Nah, ini adalah ilustrasi bahwa kebaikan itu belum tentu benar. Itu baik memang. Satu sisi baik si ustadz itu tidak menegur karena mengingat salah seorang jamaah yang berjualan itu mungkin butuh makan atau butuh untuk menafkahi keluarganya. Tetapi di dalam salah satu hadis Nabi mengharamkan daripada jual beli di masjid. Nah, ini berarti baik tetapi tidak benar. Yang benar adalah qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit di lidah kamu. Karena apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak. Kata Nabi, apabila kamu melihat seseorang yang berjual beli di masjid, baik itu di dalam maupun di luar masjid, kecuali mungkin di halaman masjid, itu pun masih dianggap kurang baik. Idza ra'aitum, apabila kamu melihat may yabi'u aw yabta'u, ada orang yang jual beli di masjid, maka katakanlah faqulu la arbahallahu tijarataka. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdaganganmu. Nah, ini kan harusnya ditegur saja ya Pak ya, Bu ya, nggak boleh jualan di masjid. Ini bahasa lembut Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita, gua sumpahin lu kagak dapat untung, begitu kasarnya Ustaz. Gua sumpahin dagangan lu nggak ada untung, begitu. Tapi Rasulullah bahasanya lembut sekali. La arbahallahu tijaratak. Itu ilustrasi yang pertama ya. Baik tetapi tidak benar. Kemudian yang benar itu belum tentu baik. Ini harus ada contoh atau ilustrasi ya. Katakan begini, ini yang benar belum tentu baik ya. Suatu ketika di majlis takziah mengundang seorang penceramah. Ya. Tatkala si penceramah tiba, pelaksanaan daripada fidyah itu sedang berlangsung.
Maka si penceramah ini dengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang menerima daripada beras fidyah. Baru saja kita terima beras fidyah sebanyak 200 liter untuk dijadikan kodok puasanya Fulan bin Fulan. Ini kalimat kan mengandung kesalahan, karena yang namanya fidyah dengan qada itu dua hal yang bertentangan. Tidak bisa fidyah dijadikan qada, ya. Karena kalau qada itu puasa harus dengan puasa, begitu maksudnya. Nah, ini adalah ilustrasi yang benar belum tentu baik. Karena begini, tatkala si penceramah itu mulai berceramah, beliau mengatakan bahwa yang dikatakan Ustadz Fulan tadi itu salah, Pak, begitu misal. Kira-kira ini tersinggung tidak? Tersinggung ya. Ini kan benar tapi tidak baik cara penyampaiannya. Ya, ini makanya yang benar belum tentu baik. Kalau yang tadi itu yang baik belum tentu benar. Seharusnya kalimat di dalam pelaksanaan fidyah itu, saya terima beras sejumlah 200 liter untuk dijadikan kodok puasa. Jangan beras fidyah dijadikan kodok, begitu maksudnya. Ya, ini kan dua hal yang berbeda. Fidyah itu adalah membayar dengan beras. Kalau kodok adalah melaksanakan sesuatu kewajiban tetapi di luar waktunya. Itu qada namanya. Nah, makanya saya katakan bahwa yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Maka kitab ini akan membahas, ya, ilmu ini akan membahas seputar cara kita belajar dengan cara yang baik dan benar. Tujuannya adalah yang pertama, tujuan daripada belajar dengan baik dan benar adalah supaya orang yang mempunyai ilmu, yang pertama, orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai adab atau mempunyai akhlak. Karena begitu banyak orang yang berilmu tetapi adabnya kurang, atau berapa banyak orang yang mempunyai ilmu tetapi sombong. Nah, ini akan dibahas di dalam ilmu ini. Al-Imam Syatta As-Subki Al-Bakri di dalam kitabnya, kalau tidak salah itu Kifayatul Atqiya kitabnya, beliau mengatakan tentang adab, ya, tentang adab. Orang yang berilmu itu harus beradab, berakhlak, harus seimbang akhlak dan ilmunya. Kata beliau, Imam Syatta di dalam kitabnya Kifayatul Atqiya mengatakan, nahnu ila qalilim minal adabi ahwaju minna kathirim minal ilmi. Kata beliau, kita ini lebih butuh kepada adab atau akhlak yang sedikit daripada ilmu walaupun banyak.
Jadi begitu pentingnya adab atau akhlak ketika kita mempunyai ilmu. Ini tujuan yang pertama daripada pembelajaran ilmu ini, ya. Yang kedua, tujuannya adalah supaya orang yang mempunyai ilmu itu ilmunya bermanfaat. Nah, di sini akan dibahas supaya orang yang belajar nanti ketika dia sudah punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Bermanfaat itu yang pertama, ilmunya diamalkan. Yang kedua, ilmunya disebarkan. Ini namanya manfaat. Ya, al-amalu wan nashru, diamalkan dan disebarkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan, kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kash syajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu itu ibaratnya pohon, amal itu ibaratnya buah. Jadi kalau orang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, ilmu yang bermanfaat seperti pohon yang rindang dan buahnya lebat, maka pohon itu akan bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada pembelajaran kitab Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allum ini adalah supaya orang yang belajar ketika punya ilmu, ilmunya tidak salah sasaran. Di sana nanti ada fasal mengenai orang yang berilmu agama itu tidak perlu risau dengan rizki, tidak perlu disibukkan dengan urusan mencari nafkah yang keliwat batas, maksudnya, ya. Karena ada banyak orang yang ilmunya itu salah sasaran. Maksudnya salah sasaran adalah ilmunya, ya, dijual atau mencari penghasilan dengan ilmunya. Ilmu agama itu dibuat mata pencaharian maksudnya. Maka kalau ada, maaf, kalau ada ustadz atau guru yang bentar-bentar ngomongin duit, ngomongin amplop, itu mungkin nggak belajar kitab ini, ya, mungkin kurang tawakal begitu ya. Karena di dalam kitab ini dibahas bagaimana kita harus bersikap ketika punya ilmu, ya. Nah, ini ditopang dengan satu hadis Nabi yang sangat kuat, ya. Hadis riwayat Tirmizi, di mana dikisahkan Rasulullah ketika saat seperti ini, ya, di majlis-majlis seperti ini tidak pernah melupakan daripada doa beliau. Doa yang di dalam hadis Tirmizi ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ketika di dalam majlis seperti ini. Doanya seperti ini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tuhawwilu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa membatasi antara kami dan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, dan taat kepadamu, anugerahkanlah kepada kami rasa taat kepada kami yang dapat menghantarkan kami kepada syurgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya,
dan rasa yakin kepada kami yang bisa membuat rasa ringan terhadap ujian-Mu ya Allah, yang bisa membuat kita ringan di dalam ujian atau musibah-musibah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, berikanlah kenikmatan. Allahumma matti'na. Maka ada kalimat, kalau ada ustaz ya kita katakan matta'ahullahu bituli hayatihi, atau matta'anallahu bituli hayatihi. Maksudnya begini, matta'anahu, mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan ustadz itu dengan panjang umurnya. Matta'ahullahu bituli hayatihi, atau matta'anallahu bituli hayatihi, mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kepada kita karena guru itu panjang umurnya, begitu. Ya, di dalam hadis doa Rasul ini, Allahumma matti'na bi asma'ina, ya Allah berikanlah kenikmatan kepada kami dengan pendengaran kami, wa absarina, dan penglihatan kami, wa quwwatina, dan kekuatan kami, ma ahyaitana, yang menghidupkan kami, yang membuat kami hidup, waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah ini warisan kepada kami, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, dan berikanlah balasan kepada orang yang menzalimi kami, wansurna 'ala man 'adana, dan berikanlah pertolongan kepada kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan musibah di dalam agama kami, wala taj'alid dunya akbaru hammina, dan janganlah engkau jadikan dunia ini lebih besar kesulitannya kepada kami, wala mablagha ilmina, dan di kalimat ini Rasul menekankan bahwa ada ilmu yang salah sasaran. Wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan ilmu yang kami dapat ini salah sasaran. Maksudnya salah sasaran, maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ulama atau orang yang memiliki ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Ada orang-orang yang mempunyai ilmu tetapi digunakan untuk kepentingan dunia, dan ada orang yang mempunyai ilmu, ilmunya untuk akhirat. Jadi jangan sampai ilmu ini yang kita dapat dalam belajar salah sasaran. Nah, salah satu daripada tujuan kitab ini, ya pembelajaran daripada kitab ini adalah jangan sampai ilmu yang kita miliki salah sasaran. Ya. Kemudian terakhir kata Rasul di dalam doanya, wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Wala tusallit alaina, dan janganlah engkau berikan kepada kami pemimpin, man la yakhafuka, orang yang tidak ada rasa takut kepadamu, wala yarhamuna, dan tidak mendapatkan rahmat darimu. Jadi ada 3 tujuan pokok daripada mempelajari kitab ini. Yang pertama tadi, agar orang yang berilmu mempunyai adab. Yang kedua, agar orang yang mempunyai ilmu, ilmunya bermanfaat, diamalkan dan disebarkan. Kemudian yang ketiga, supaya orang yang berilmu, ilmunya tidak salah sasaran. Karena nanti di akhir zaman itu akan terjadi bahwa orang betul-betul menjual agama. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, badiru bil a'malis salihat
buru-buru, segeralah untuk melakukan perbuatan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasatakunu fitanun kaqat'il lailil mudlim, karena nanti akan kamu dapati, fasatakunu fitanun, akan kamu dapati ujian, cobaan dari Allah, ya, fitnah itu kaqat'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Jadi nanti zaman itu akan seperti potongan-potongan malam yang gelap, ya. Maksudnya adalah pagi-pagi ini, yusbihur rajulu, pagi-pagi orang itu beriman. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Wa yumsi kafiran, dan sore-sore udah kafir. Wa yumsi mu'minan, dan sore-sore itu masih beriman. Wa yusbihu kafiran, dan sorenya dan paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu, mereka itu menjual agamanya, bi'aradin, dengan harta dunia. Jadi salah satu tujuan dari kitab ini adalah supaya tercapai 3 pokok inti tujuannya, ya. Kitab ini diberi judul Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Pengarang daripada kitab ini adalah Al-Imam Asy-Syaikh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuzi. Beliau bermadhab Al-Hanafi, dan kitab ini sangat terkenal di seluruh dunia. Seluruh pondok pesantren mempelajari kitab ini, ya. Karena apa? Karena diharapkan 3 daripada inti daripada tujuan mempelajari kitab ini. Az-Zarnuzi itu adalah nisbat, ya. Nama beliau adalah Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuzi. Az-Zarnuzi itu adalah nisbat, ya. Bicara nisbat dalam bahasa Arab, nisbat itu adalah penambahan nama, ya, penambahan nama seseorang, ya, karena merujuk kepada asal, tempat asal, atau suku atau keturunan. Itu namanya nisbat, penambahan nama, ya, merujuk kepada tempat asal atau keturunan, ya. Az-Zarnuzi itu adalah nama satu kota sebetulnya, ya. Satu kota di Turki, ya. Kalau saya baca itu Az-Zarnuzi adalah nama satu kota di wilayah Turki, Istanbul, ya. Jadi Syekh Burhanuddin Ibrahim berasal dari Turki, ya. Baik, sebagai prolog, saya katakan pengantar atau muqaddimah, beliau memulai kitab ini sebagaimana hampir seluruh pengarang kitab, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya. Karena apabila kita memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, insya Allah akan penuh dengan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin.
penuh berkah Allah. Al-Imam Ats-Tsadzili bismillahnya itu luar biasa beliau. Beliau kalau baca bismillah, Al-Imam Ats-Tsadzili adalah salah seorang syekh yang dijadikan rujukan tariqat As-Sadziliyah. Ya, beliau seorang dzuriyah yang merupakan salah seorang dari dzuriyah Rasulullah SAW. Beliau kalau baca bismillah, yang pertama bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bismillahi dengan nama Allah, wa billahi dan dengan Allah, wa minallah dari Allah, wa ilallah dan untuk Allah, wa 'alallah dan kepada Allah orang-orang yang beriman berserah diri. Ya. Maka bismillah itu dijadikan rujukan para pengarang kitab karena merujuk kepada Al-Quran, ya. Kemudian merujuk kepada Nabi Sulaiman, di mana beliau ketika mengirim surat kepada Ratu Balkis, ya, kerajaan Sabah, ya, Ustaz, ya. Ya, beliau memulai dengan bismillah sebagaimana tercantum ini dalam Al-Quran. Kalau tidak khilaf surah An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis. Maka bismillah begitu utama, begitu mulia. Dalam hadis juga dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap urusan permasalahan yang ada kebaikan di dalamnya, kita tidak buka dengan bismillah, maka akan terputus. Maksud Rasul di sini terputus adalah terputus daripada rahmat Allah, terputus daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Makna pengasih dan penyayang adalah dua hal yang mengandung tingkatan. Makna Ar-Rahman itu cakupannya luas, ya. Artinya Allah itu pengasih kepada seluruh makhluk. Karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Jadi Allah itu mengasihi kepada siapapun, apapun. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Jadi sifat Rahman Allah itu kepada semua manusia, karena Allah mengasihi kepada semua manusia. Karena Rasul diutus kepada seluruh manusia, mau apapun agamanya sebetulnya. Itulah makanya ada orang yang mendapat hidayah, ya. Ada pula orang yang menjadi murtad, ya. Jadi sifat Rahman Allah itu adalah sifat mengasihi Allah kepada siapapun, berbeda dengan sifat rahimnya Allah.
Jadi kalau Rahman itu maknanya Allah memberikan kepada siapa saja, mengasihi kepada siapa saja. Tetapi kalau Rahim khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa saya beri contoh begini. Kalau orang pelihara ikan, ya, zaman dulu itu orang pelihara ikan itu di empang, Pak, ya. Empang dulu itu enggak pakai apa namanya, semen gitu, tanah begitu ya. Jadi ketika empang itu diairi, penuh diairi, kemudian ditebarlah bibit ikan. Ini contoh menggambarkan bagaimana bedanya sifat kasih dan sayang. Tatkala ikan yang ditebar, katakan gurame, ya, sudah ditebar, dalam waktu 1 bulan dilihat di empang itu bukan hanya ikan gurame yang ada, macam-macam ikan itu yang ada. Tetapi kita kan nyebarnya gurame, Pak, Ibu ya, kita nanamnya gurame, tapi yang ada di empang itu macam-macam. Ada gabus, ada lele, begitu ya Bu ya, ada sepat, ada gabus, ya, lebih cepat lebih bagus. Berapa lama lagi nih waktunya? Saya takut kayak kemarin, saya udah bunyi 2 kali saya belum berhenti. Tegur saya, padahal saya belum dikasih tahu. Mestinya saya dikasih tahu dulu, usaha nanti kalau ada bunyi itu warning, nanti bunyi kedua berhenti total gitu. Ya. Saya lanjutkan, ketika ada banyak ikan, ini sifat pengasih. Kita ini gambarannya seperti sifat pengasih. Ketika kita mengasih umpan, apakah kita ngasih umpan kepada gurame saja? Coba aja kan ya Pak ya, ya Bu ya. Ini sifat Allah yang Maha Pengasih. Kita tebar, siapapun itu makan, ikan apapun makan maksud saya. Sebulan, 2 bulan sampai panen. Ketika panen, kita keringkan empang itu. Kemudian bagaimana kita bersikap terhadap ikan itu? Ketika air sudah mulai surut, di situ terlihat ada ikan-ikan yang kerjaannya makanin umpan kita doang begitu ya. Ngeselin. Kira-kira kita kesel kan begitu, ikan gede-gede banget, bukan ikan gurame padahal itu makanin umpan kita, boleh kita beli begitu. Kesel kita. Ya. Maka kita akan menyayangi daripada ikan-ikan gurame itu. Ya. Kalau ikan-ikan lain yang kita tidak sayang, maka akan kita musuhi. Ini gambaran daripada sifat perbedaan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikan gurame itu sangat kita sayang. Biasanya sebelum kering itu kita cariin daun apa Pak tuh Pak? Daun keraras ya Pak ya? Daun keraras kering kalau nggak salah, itu supaya adem, supaya ikan itu nyaman. Begitu juga Allah kepada orang-orang yang beriman seperti itu, insya Allah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Disayang itu gurame, nangkepnya juga nggak boleh pakai seser atau pakai tanggok. Nah kan bunyi tuh, kagak boleh. Karena kalau ditangkap pakai seser, pakai tanggok, pada luka, begitu ya. Itu sayang bener kita. Jadi seperti itulah sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau pengasih itu sifatnya umum, Allah mengasihi kepada siapa saja. Tetapi sifat Rahim Allah itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau Asy-Syaikh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuzi melanjutkan kalimatnya dengan alhamdulillahilladzi
faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah, maksudnya sifat pujian. Semua yang baik-baik, yang mengandung unsur sanjungan, itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah di dalam setiap khutbahnya pasti menggunakan kalimat di awal alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan utama, alladzi faddala, yang mengutamakan maksudnya, Bani Adam, anak-anak Adam, bil ilmi wal amal. Jadi anak-anak keturunan Adam itu menjadi utama, ya, menjadi lebih utama karena mempunyai ilmu dan amal dibandingkan ala jami'il alam, dibandingkan daripada seluruh alam. Mungkin hanya ini dulu sebagai prolog, saya katakan tadi muqaddimah, kalimat-kalimat penghantar, ya, yang menghantarkan kita kepada inti permasalahan atau inti bahasan, ya, karena kitab ini juga dimulai dengan muqaddimah, ya, sebelum sampai kepada pembahasan. Ini saja karena sudah bunyi, ya, mungkin ada kata-kata saya atau kalimat-kalimat yang kurang jelas, ada hal yang perlu ditanyakan, ya, bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau tidak bisa, akan saya tampung sebagai bahan diskusi kepada ikhwan-ikhwan yang lain, para asatid yang lain. Karena ilmu agama itu, Pak, ilmu agama itu tidak ada S1, S2, S3, nggak ada. Pak, karena manusia sampai S10 juga seperti satu tetes air di laut, di lautan. Ilmu manusia itu, kalau ilmu agama seperti itu kadarnya, seperti satu tetes air di lautan. Seberapa pintar manusia, maka di atas langit ada langit. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, maka akan saya jadikan bahan kajian kepada ikhwan-ikhwan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.